terpaksa menyanyi karena sebetulnya saya nggak boleh sama istri saya. Nggak boleh jadi penyanyi, nggak boleh ngetop. Nah, kacau nih istri saya. Assalamualaikum, Imam Jun di sini. Saya seorang penulis lagu atau dalam bahasa Inggrisnya komposer, tapi pencipta lagu yang belum ngetop. Lagunya juga ya biasalah manis-manis saja, belum ada yang booming. Tapi saya punya banyak lagu loh. Banyak lagu saya yang sudah dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi top. Ada Ona Sutra, Ikke Nurjana, Iis Dahlia, Meggy Z, Didi Kempot, Sodik Monata, Via Valen. Nah, itu semua sudah pernah menyanyikan lagu saya. Denada, Dorce itu juga sudah pernah menyanyikan lagu saya. Saya kasih unjuk dulu nih beberapa lagu saya yang sudah direkam oleh yang saya sebutkan tadi. Tapi dulu nih, dulu banget masih zaman kaset, masih pakai kaset pita. Nah, tuh dia, kasetnya banyak situ. Itu tidak bisa disetel lagi karena saya tidak punya tape recordernya untuk nyetel. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, ini saya kasih contoh beberapa kaset. Yang pertama, nah ini kaset dari apa ini? Ini album kompilasi ini. Artis-artis dari MSC Record. Nah, di sini ada lagu saya yang judulnya Terpatah-Patah. Itu lagu pertama saya yang direkam, yang nyanyi Haji Ona Sutra. Tapi sayang, saya kasetnya sudah tidak punya. Kaset yang albumnya loh ya. Ini sudah bentuk kompilasi dari berbagai artis. Ini ada Imam S. Arifin, terus John Iskandar, Ikke Nurjana, Mega Mustika, Evita Mala. Ini artis-artis yang dulu bergabung di satu label yaitu MS Record. Di sini ada lagu saya yang pertama direkam di kaset. Lagu saya pertama diterima oleh label adalah lagu Terpatah-Patah tahun 1995. Kemudian setelah itu banyaklah. Salah satu ini Ikke Nurjana. Nah, ini lagu saya yang cukup dikenal oleh banyak orang. Mungkin ya, lagu judulnya Senyum dan Hatimu. Ini juga kaset aslinya saya udah hilang. Ini saya covernya juga dapat kopi. Kasetnya juga nggak asli lagi nih. Aslinya kaset kopian. Nah, ini Ikke Nurjana menyanyikan lagu ciptaan saya dengan almarhum Marakarma. Terus ada Evita Mala ini. Evita Mala ini album Suara Hati. Lagu saya judulnya Salam Mesra. Lagu ini saya ciptakan bersama Taufik Apalah dan dengan Evita Mala juga. Makanya ciptanya bertiga. Saya, Taufik Apalah dan Evita Mala. Terus ini kasih tambah ya, ini Meggy Z ini. Ini Meggy Z sama. Kasetnya saya nggak punya juga, ini kopian juga nih. Di sini ada lagu saya, judulnya apa ini? Lupa judulnya. Nah, ini Jarum Dalam Bantal nih. Mungkin kalau teman-teman cari di YouTube adalah. Terus, nah ini ya, masih banyak lagi. Ya, ini Didi Kempot ini. Didi Kempot album Abang Opo Kuning. Nah, ini juga ciptaan saya. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan. Nah, ini judulnya Abang Opo Kuning, itu ciptaan saya dengan Mas Guru Prima. Terus Eri Susan. Eri Susan ini album apa ini ya? Di sini ada lagu saya juga yang judulnya Gembira. Lupa saya judul albumnya, tulisannya nggak ada di sini. Kemudian ada Christina. Nah, ini album Secawan Madu. Kalau lagu Secawan Madu pasti Anda tahu lah.
Nah, Sawan Madu itu ciptaan teman saya Taufik Apalah sama Jurel. Tapi di dalam lagu ini, di dalam album ini ada lagu saya, judulnya Diam-Diam. Ini ada di urutan kedua side A. Kalau dulu ada side A ya, sisi A dan sisi B. Zaman kaset begini. Tapi kalau udah bentuk kepingan CD nggak ada side-sidean lah, nggak ada sisi-sisian semuanya. Nah ini lagu Diam-Diam sudah dipakai untuk sinetron berapa kali ya? Ada dulu pertama di sinetron judulnya Duk Duk Mong untuk TV swasta, terus beberapa kali lagi dibuat untuk sinetron nih. Nah ini ke album Selalu Milikmu. Di dalam album Ike ini Selalu Milikmu ada 3 lagu karya saya, judulnya Gundah. Gundah itu ciptaan saya sama Bambang, terus Misteri Cinta. Nah, ini lagu saya yang kedua, kemudian Hujan dan Air Mata. Jadi ada 3 lagu saya di sini. Lagu saya lebih banyak dinyanyikan oleh Ikke Nurjanah, ada sekitar 13 atau 14 lagu. Terakhir lagu saya yang dinyanyikan Ikke itu ada judulnya, nah ini. Ini piagam untuk 10 besar hasil lomba cipta lagu dangdut nasional tahun 2019 apa ya. Lagu ini masuk 10 besar, judulnya apa ini tadi? Cuma Bisa Mengenang. Nah ini yang nyanyi Ikke Nurjanah. Saya masuk 2 lagu malah. Masuk 2 lagu 10 besar saya. Yang satunya itu, tuh. Itu piagamnya di atas tuh. Itu yang paling atas itu judulnya Anak Bangsa. Yang nyanyi senior saya Kang Endang Kurnia. Nah ini piagam untuk 10 besar hasil lagu lomba cipta dangdut. Nah terus Cici Faramida, ini juga ada lagu saya di album Wulan Merindu. Lagu saya judulnya Pesona Mimpi. Nah, ya Pesona Mimpi bener. Ciptaan saya dengan Taufik Apalah juga. Nah ini. Selain saya menciptakan lagu, saya juga terpaksa harus nyanyi sendiri. Yaitu ketika saya membuat lagu-lagu daerah, lagu Tegalan, lagu berbahasa Tegal, karena sulit mencari penyanyi yang pas, maka saya sebagai orang asli Tegal menyanyikan sendiri. Nah ini album pertama saya, album Tegalan pertama saya nih. Nah, judulnya Ora Tak Sangka. Nah, dulu syutingnya ini bareng sama Didi Kempot di Kopeng, di Semarang, Ambarawa, tapi jeblok di pasaran. Nggak laku ini saudara-saudara, nggak laku ini. Satu label sama Kempot dulu nih, di bawah asuhan Mas Ari Wibowo yang nyanyi Madu dan Racun. Dia itu dulu produser, memproduksi banyak orang. MS Cerekot itu ya produsernya Mas Ari Wibowo. Kemudian album untuk saya yang kedua ini nih, album Tegalan Purwa Hamba Manwarso. Nah ini cukup lumayan diterima masyarakat secara ya lumayan luas lah, dan masih dikenal sampai sekarang. Ini ya, produk tahun 2005, tapi sampai sekarang lagu Manwarso masih cukup dikenal, masih banyak orang tahu, dan setiap saya nyanyi di panggung ya orang pasti minta lagu ini. Saya juga bikin lagu-lagu religi loh, bahkan saya juga pernah rekaman religi. Ini salah satu religi yang saya buat pertama. Kita kumpul sama teman-teman membuat satu kelompok namanya Fajri. Ini terdiri dari Rumi Rumianto, nah, terus Jonef, dan satunya si Fitra. Nah, ini Fitra ini rocker, tapi kita paksa untuk nyanyi lagu religi. Begitu saudara. Oh iya, lupa nih. Saya juga selain membuat lagu, saya juga pernah membuat desain cover yang
albumnya booming seluruh Indonesia, bahkan mungkin sampai ke luar negeri. Anda pasti tahu album Haddad Alwi, Cinta Rasul, yang sama Sulis itu. Ini tahu nggak? Gambar ini, saudara. Gambar ini yang buat saya. Tangan saya, tulisan sampai tulisan itu yang membuat saya. Tangan saya. Saya itu dulunya tukang gambar. Pelukis, jeblok, nggak sukses, pindah ke karikatur, masih gambar juga. Ya, saya kirim-kirim ke koran-koran, ke majalah. Nggak puas juga, akhirnya saya pindah haluan ke teater jeblok juga. Pindah ke lagu. 95 saya pindah membuat lagu dan fokus di situ. Mau kemana, Ren? Iren mau keluar tuh. Ya, tutup lagi. Nah, di lagu lah saya lebih fokus untuk satu bidang, yaitu menciptakan lagu, dan pada akhirnya harus menyanyi, terpaksa menyanyi, karena sebetulnya saya nggak boleh sama istri saya. Nggak boleh jadi penyanyi, nggak boleh ngetop. Pak, kacau nih istri saya. Tapi saya diam-diam, colong-colongan, saya nyanyi. Konangan-konangan itu sudah muncul di TV. Ya, itulah perjalanan. Nggak apa-apa, sekarang semuanya udah berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan, dan biniku sudah meridoi saya jadi penyanyi. Walaupun sampai sekarang belum jadi penyanyi ngetop. Apa-apa. Mudah-mudahan ada saatnya nanti. Umur saya masih cukup muda untuk bisa menjadi penyanyi top, penyanyi terkenal, dan menghasilkan banyak rezeki. Insya Allah. Oke, teman-teman khususnya generasi muda, bahwa untuk menjadi pencipta lagu sebenarnya tidak terlalu sulit lah. Saya itu modalnya hanya nekat. Saya nggak bisa nyanyi, nggak bisa main alat musik yang benar-benar loh ya sekitar main gitar untuk menghantarkan chord ya lumayan, tapi itu pun terbatas dengan chord-chord dasar saja. Terus saya punya sedikit bakat menulis, cuma itu saja. Saya nggak punya pengalaman banyak tentang musik, tapi nekat untuk membuat lagu tahun 1995 itu ya ternyata lagu saya goal dan bisa diterima. Padahal saya ketika mau berangkat untuk mencoba menjadi pencipta lagu, teman-teman saya di kampung banyak yang ya nakut-nakuti, membuat saya down lah. Tapi ternyata dengan kenekatan saya bisa tembus, dan alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Mungkin ada sekitar 200 lagu saya yang sudah dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi nasional, termasuk penyanyi daerah kayak saya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat, bisa diambil hikmahnya. Sampai jumpa lagi dengan obrolan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.